moments later. Halo, kembali lagi bersama saya. Di konten kali ini, saya akan berbincang dengan guru SD yang berada di Yogyakarta. Silakan berkenalan. Halo, nama saya Happy Nanda Mustika. Saya sekarang mengajar di SD Taman Siswa Jetis. Itu SD swasta yang ada di Yogyakarta bagian utara. Sebelum mengajar SD di Taman Siswa, belajar di mana? Mengajar. Saya beberapa kali mengajar di tempat yang berbeda. Pertama kali dulu di Tangerang sebagai guru SD juga. Lalu di Jogja itu juga pernah sebagai guru SD, lalu pernah di Kalimantan. Terakhir sebelum di SD Taman Siswa Jetis itu saya di Kalimantan, tapi saya mengajarnya guru SMP di Kalimantan. Terus, dulu sebelum jadi guru, menempuh pendidikan di terakhir? Saya sebenarnya lulusannya bukan PGSD. Saya itu lulusan pendidikan matematika di Sanata Dharma juga sama. Dan itulah yang menyebabkan juga kenapa saya pernah mengajar menjadi guru di SMP waktu di Kalimantan, karena memang basicnya kan pendidikan matematika. Jadi saya mengajarnya matematika. Oke, langsung saja. Bu Happy sekarang ngajar di mana? Saya ngajar di SD Taman Siswa Jetis, ada di kota Yogyakarta, di utaranya Tugu. Oke, langsung saja ke pertanyaan utama. Kenapa memilih menjadi seorang guru SD? Awal mulanya sih sebenarnya bukan guru SD ya, karena basicnya itu pendidikan matematika. Tapi karena kesempatan yang diberikan pertama kali yang didapatkan setelah lulus kuliah itu menjadi guru SD, dan keterusan sampai sekarang akhirnya lebih suka menjadi guru SD. Kenapa nggak memilih ke guru yang lain seperti SMA atau SMP? Karena yaitu awal mulanya kesempatannya menjadi guru SD, terus setelah pindah sekolah ternyata juga lebih besar peluangnya di SD, jadi mengambil peluang yang ada. Makanya diterusin ke SD. Diterusinnya ke SD juga tetapan. Terus kesulitan apa yang dihadapi saat menjadi guru SD? Kesulitannya karena kalau SD itu kan sebenarnya basic pendidikan anak itu ada di SD. Jadi benar-benar penerapan semua pembelajaran itu awal mulanya di SD, dari berhitung, menulis, membaca. Kesulitannya adalah bagaimana anak yang tadinya nggak bisa apa-apa, kita bisa mengajarinya, mendidiknya menjadi bisa. Dan nggak semua anak itu kan merata, jadinya sulitnya karena mereka masih kecil-kecil. Jadi untuk didiknya caranya berbeda dengan kalau kita mengajarnya atau mendidik anak yang SMP atau SMA. Karena masih kecil ya? Karena umurnya. masih kecil. Dan juga kan kalau mendidik anak SD nggak hanya belajarnya saja, tapi juga harus pendidikan karakternya juga dimasukkan ke situ, biar kedepannya dia sudah terlatih dan semakin besok gede mereka sudah bisa jalannya. Nggak hanya pengetahuannya berarti ya? Berarti langsung ke pertanyaan ketiga, bagaimana cara menghadapi anak yang sulit untuk diajak belajar mengajar di sekolah, di SD? Kalau di SD, guru SD itu masih hampir sama seperti guru TK sebenarnya, bagaimana kita menciptakan pembelajaran yang menyenangkan buat anak-anak, menyenangkan dan efektif. Jadi tidak hanya anak konsen duduk, tapi kita juga harus kreatif bagaimana caranya, apakah dengan permainan seperti apa, tapi yang konten atau isi permainannya itu sudah ada materinya. Jadi anak akan lebih cepat masuk. Kalau anak SD, umur anak yang masih suka bermain, jadi dia akan lebih cepat masuknya kalau kita sambil bermain. Kalau hanya sekedar belajar duduk terus, mendengarkan penjelasan, anak-anak
akan Bosan. lebih sulit masuknya. Lebih bosan juga kan. Iya. Terus suka duka menjadi guru. Suka dukanya suka karena sukanya itu karena sama anak-anak, lebih mengenal banyak karakter anak-anak. Terus kalau dukanya banyak juga sih dukanya, karena seorang guru itu kan yang dari ibarat kata dari membuka mata sampai menutup mata mau tidur dia tetap jadi guru. Jadi kadang ketika orang tua nggak puas dengan hasil yang didapatkan anaknya, yang disalahkan gurunya, kayak gitu. Selalu guru yang disalahkan. Iya, betul. Terus sebelum memasuki pertanyaan terakhir, bagaimana di masa pandemi saat ini guru mengajar? Kalau saya pribadi susah, dan sebenarnya keluhan guru semua, hampir semuanya juga sama. Susahnya karena kita tetap dituntut untuk bisa mendidik anak, tapi secara virtual, tidak ketemu langsung. Padahal mendidik mungkin kita mentransfer ilmu pengetahuan, oke, bisa. Tapi kalau mendidik, dalam arti mendidik itu kan tidak hanya mengajar atau mentransfer ilmu, tapi juga menjadikan bagaimana anak ini berkembang atau tumbuh menjadi anak yang punya karakter baik. Nah, itu susah dibentuknya ketika virtual. Dan juga memang salah satu baiknya adalah guru dituntut dia melek teknologi. Ketika masa pandemi seperti ini, guru jadi harus berkreasi lebih, guru harus kreatif, sekreatif mungkin bagaimana caranya agar anak-anak itu tetap tidak bosan belajar, meskipun dia posisinya di rumah, tapi dia tetap seperti terhubung dengan gurunya. Dan itu guru yang harus benar-benar berpikir sekreatif mungkin, harus dibuat seperti apa, jadi tidak hanya monoton. Dan anak ataupun lebih ke orang tua tidak merasa bahwa nggak ada gunanya nih anakku tak sekolah ke. Kalau ternyata yang di rumah pun yang mengajari juga saya, karena kebanyakan orang tua pasti akan berpikir seperti itu. Terus gurunya ngapain kalau belajar di rumah? Yang ngajari juga saya, yang sibuk juga saya, yang keteteran waktu juga saya. Nah, itulah peran guru di situ, bagaimana menciptakan pembelajaran yang benar-benar kreatif, yang ya bahwa anak ini tetap dididik sama gurunya. Itu Dan yang tidak sulit. menjadikan anak bosan dengan pelajaran itu. Iya. Terus harapan untuk pendidikan yang ada di Indonesia? Harapannya sih yang jelas lebih baik lagi. Terus untuk program sekarang sebenarnya sudah mulai ada peningkatan, semacam anak harus diajari berpikir kritis, anak harus literasinya jalan, karena yang penting memang literasi. Dan literasi itu kan tidak hanya di bahasa, jadi literasi anak dalam bahasa itu mencakup menulis, membaca, bercerita dan segala macam. Terus literasi numerik berarti dia dalam hitung-hitungannya, literasi sains juga ada, literasi finansial dan segala macam. Nah, harapannya literasi anak ini kedepannya bisa lebih baik lagi, tanpa perlu kalau dilihat sekarang kan materi anak itu, apalagi sekarang kayak anak SD, materi yang dulu didapat di SMP atau SMA itu sekarang udah diajarkan ke SD. Nah, itu sebenarnya kalau menurut saya memberatkan. Jadi alangkah lebih baiknya semoga kedepannya bisa lebih dipadatkan lagi materi yang memang pas untuk anak SD seperti apa. Tingkatannya lebih tinggi berarti ya sekarang. Baik, untuk itu kita akhiri perbincangan kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.